Jadi saya mau mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pemilihan MPK. Nah, dalam pemilihan MPK itu kan pastinya ada siswa yang akan dipilih. Dan untuk pemilihan itu biasanya ada siswa yang memberitahukan kepada temannya, nanti entar sebelum saya ya, begitu dan lain sebagainya. Bagaimana cara Pak menyikapi hal tersebut agar tidak terjadi kecurangan seperti itu dalam pemilihan dan pemungutan suara? Oke. Sebelum sampai pada tahap pemungutan suara pengurus MPK dan juga pengurus OSIS, ada beberapa tahapan yang sudah dilewati. Dan biasanya yang berproses itu teman-teman pengurus inti OSIS. Jadi dimulai dari tahap penjaringan secara online dari seluruh kelas, dari seluruh 32 kelas, khusus untuk siswa yang mau bergabung di MPK. Tahap pertama itu melalui online, pendaftaran online. Setelah itu ada proses seleksi. Tahap kedua itu ada proses wawancara, yang juga yang melaksanakan itu adalah teman-teman pengurus OSIS dan MPK. Setelah tahap itu ada tahap tertulis, tahap tertulis itu juga menjadi salah satu acuan untuk menilai kemampuan para calon pengurus OSIS dan juga MPK. Secara khusus untuk para pengurus inti OSIS dan MPK, dibuat lagi satu seleksi tambahan, yaitu wawancara, yang wawancara itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu Guru yang diminta kesediaan oleh pengurus OSIS dan MPK untuk menyeleksi para calon ini. Yang kemarin ada 9 calon, dari hasil wawancara itu 3 orang gugur. Tinggal 6 orang, dan dari 6 orang itu 4 pengurus OSIS, 2 pengurus MPK. Nanti mereka juga akan melewati tahap debat. Setelah debat, lalu akan masuk di tahap terakhir adalah tahap pemilihan tidak saja pengurus MPK tapi juga pengurus OSIS. Yang akan memilih adalah seluruh anggota OSIS, yaitu siswa-siswi Suradikara. Satu anjuran supaya menyiasati tidak ada unsur subjektivitas dalam pemilihan pengurus MPK, teman-teman OSIS dan juga pembina OSIS dan MPK selalu menganjurkan untuk memilih orang yang berkualitas. Jadi bukan sekedar memilih teman yang karena faktor-faktor subjektivitas itu, dan nanti orang-orang yang kita dapat adalah orang-orang yang tidak berkualitas. Jadi kita menghimbau kepada seluruh anggota pemilih untuk memilih pengurus OSIS dan juga pengurus MPK khususnya berdasarkan kualitas yang sudah mereka lewati dalam proses penjaringan. Itu saya kira. Terima kasih. Jadi kalau misalnya dalam pemilihan, berarti kemungkinan untuk terjadinya pemilihan secara subjektif itu minim karena sudah dihimbaukan sebelumnya. Ya, mungkin ada ya, tapi kita anjurkan tidak, supaya kita dapat memperoleh teman-teman yang akan memimpin OSIS nanti kemudian baik di OSIS atau MPK itu orang-orang yang cukup punya kualitas, mampu menjadi teladan juga untuk semua teman-teman, dan mereka mampu menjalankan tugas yang diemban baik yang diembankan oleh teman-teman OSIS maupun oleh sekolah dengan baik. Jadi kalau kita pilih orang karena unsur subjektivitas, bisa saja orang yang kita pilih itu merusak tujuan visi misi dari OSIS MPK itu sendiri. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan juga jawabannya. Ini kalau berbicara tentang demokrasi di sekolah, sekolah merupakan tempat siswa belajar segala sesuatu termasuk belajar demokrasi ya. Mempelajari demokrasi tidak hanya teori demokrasi, tapi dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Membudayakan nilai-nilai demokrasi di sekolah membutuhkan prinsip kebebasan berpendapat, kesamaan hak dan kewajiban, tumbuhnya semangat persaudaraan antara siswa dan guru. Prinsip-prinsip tersebut harus selalu menyertai belajar di kelas pada mata pelajaran apapun. Berbicara demokrasi dari pengantar peguru tadi ya, termasuk pengertian itu berbicara tentang kebebasan seorang siswa untuk mengeluarkan pendapatnya dalam menyuarakan sesuatu atau dalam berpendapat dalam KBM di kelas atau dalam hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kebersamaan.
proses pemilihan OSIS ini dengan cara mencoblos atau secara demokrasi itu sudah terjadi sejak awal pembentukan OSIS ini langsung. Waktu itu di zaman Praster sebagai pembina OSIS, hal itu sudah dilakukan. Guru menjabat pembina OSIS sudah kurang lebih 2 tahun ini. Tahun lalu sudah dilaksanakan secara demokrasi. Ada tahapan-tahapan pemilihannya. Tahapan seleksi mulai dari proses wawancara, seleksi tertulis, lalu menghasilkan beberapa teman kalian yang tergabung dalam OSIS. Setelah itu ada 6 orang yang dipercayakan sebagai inti, itu mereka menjalani proses debat kandidat dan sebagainya. Lalu di akhir semuanya itu ada proses pemilihan secara langsung oleh siswa yang mungkin tahun lalu kamu pernah lakukan itu. Kita berbicara demokrasi, maka dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Kita belajar demokrasi dari sekolah merupakan tempat yang paling pas untuk kita berdemokrasi, karena di sini merupakan pusat pendidikan. Lalu sebagai seorang siswa juga harus belajar berdemokrasi dan membiasakan hidup secara demokratis. Sekolah merupakan tempat yang tepat untuk berlatih dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Budaya demokrasi dapat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan di sekolah. Secara garis besar seperti itu. Efektif, karena memang hasil pemilihan itu bukan keputusan kami pembina OSIS, bukan. Tapi merupakan hasil dari suara-suara terbanyak dari teman-teman atau dari siswa-siswa di Kara mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Yang kemungkinan besar nanti untuk tahun ini terjadi di sekitar awal November proses pemilihan. Proses seleksi sudah terjadi, tinggal proses pemilihannya itu di awal November. Setelah kegiatan bulan bahasa selesai baru terjadi proses ini, pemilihan ketua OSIS ini sekarang. Kakak, bagaimana pengalaman kakak ketika mengikuti pemilihan OSIS MPK? Lalu apakah kakak memilih OSIS MPK tersebut melalui karena tertarik dengan visi misinya atau karena hal-hal lain seperti mungkin kakak memilih orang ini karena teman baik kakak atau kakaknya kakak, gimana? Dari pribadi saya sendiri, saya memilih OSIS sesuai dengan visi misi yang mereka paparkan, karena mereka akan memimpin Suradikara nantinya. Terima kasih kakak atas waktunya. Baik, sekian wawancara kami. Terima kasih. Tanggapan Anda jika calon pengurus OSIS mereka melakukan kecurangan dalam pemilihan? Jadi menurut saya itu sangat-sangat tidak baik, karena jika kita mau menjadi seorang pemimpin, pasti kita harus sudah melakukan hal apapun. Jadi jika sudah melakukan hal seperti itu, dia tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Terima kasih. Terima kasih. Dari kalau misalnya nanti ada pemilihan OSIS, kalau dalam pemilihan OSIS atau MPK itu kan pasti mengharuskan seluruh siswa-siswi untuk memberikan suaranya. Kalau misalnya saya, ini kakak kandung kau, yang juga merupakan salah satu anggota dari calon. Kalau misalnya nanti ada pemilihan, saya bilang kau harus pilih saya, karena saya ikut kakak. Kalau tidak, aku tidak kasih uang jajan dan lain sebagainya. Pokoknya berbagai macam alasan diberikan supaya aku berikan, supaya kau memberi saya. Tapi teman saya yang memiliki visi-misinya itu lebih bagus, dan kau juga sudah pernah lihat dia sebelumnya. Aku bilang, oh iya nih, dia ini pantas nih, tidak macam sab kakak, visi-misinya bagus, tapi saya lihat dia sama ini tidak sesuai dengan dia punya visi-misi. Terus kalau menurut kau bagaimana? Apakah kau akan tetap rela kehilangan uang jajan demi memilih yang lain, atau tetap mendukung kakak demi mempertahankan pemilu? Dari pendapat saya sendiri, seorang ketua OSIS itu pastinya akan menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu pasti akan memimpin banyak orang. Jadi sebagai seorang ketua OSIS tentunya saya harus memilih ketua OSIS yang benar-benar kompeten dan bertanggung jawab, karena organisasi OSIS itu pasti sangat dibutuhkan ya di dalam setiap sekolah, karena OSIS sangat bertanggung jawab dalam berjalannya suatu lembaga persekolahan. Jadi saya tentu akan memilih teman saya yang jauh-jauh lebih baik dan lebih kompeten ketimbang kakak saya, karena dengan teman saya yang kompeten itu organisasi OSIS dapat berjalan dengan baik. Walaupun saya akan kehilangan uang jajan saya, tapi itu merupakan salah satu bentuk pengorbanan saya agar organisasi OSIS sendiri itu dapat memilih ketuanya dengan orang yang tepat.